sebagai pegawai ini. Ya, saya Fatur Rahman, pengrajin batik Banyuwangi. Ya, cuma saya ngambil temanya itu lebih ke apa ya? Dari segi pewarnaan, motif itu saya targetnya itu ke warna-warna milenial. Karena saya memang menargetkan untuk kaum milenial ini gimana mereka mau menggunakan batik. Karena batik itu dulunya sepengetahuan saya, tapi itu kesannya itu kan hanya beberapa bangsawan atau orang-orang yang tua-tua itu yang menggunakan batik. Cuma saya punya angan-angan itu, yaitu tadi gimana caranya kita orang kami kaum milenial itu nyaman menggunakan batik itu. Dulu itu saya kan juga ikut orang itu, ikut kerja ke salah satu pengrajin yang ada di Banyuwangi juga. Awalnya sih saya hanya ikut jualan gitu. Saya hanya ikut jualan, memanfaatkan istri juga banyak channel-channel dinas, sekolahan-sekolahan dan beberapa teman yang ada di kedinasan Banyuwangi. Saya ikut jualan, cuma kok kayaknya itu menyenangkan gitu loh Mas. Kan ini juga kayaknya ini ikut memproduksi batik itu menyenangkan. Terus saya akhirnya ikut terjun ke pemrosesannya juga, alhamdulillah. Terus lama-lama kok pasar ini sudah kayaknya kami sudah banyak channel di pemasaran. Akhirnya saya memutuskan untuk berdiri sendiri gitu Mas. Lah dulu awalnya kita orang produksinya di Kecamatan Celuring. Nah, gitu. Di Kecamatan Celuring, di daerah Celuring itu saya produksinya awalnya di situ. Terus karena ada pandemi, kita nggak boleh keluar, dibatasi pergerakannya, akhirnya pelan-pelan pindah ke Rogojambi gitu. Usaha batik itu kalau saya berdiri sendirinya itu kurang lebih 5 tahun. Nah, itu sebelumnya sempat ikut orang itu sekitar 2 tahun saya gitu. Ya waktu saya ikut produksi di salah satu perusahaan teman itu tadi Pak, ya kan saya punya keyakinan bahwasanya saya juga bisa gitu loh. Saya punya keyakinan bisa. Sebenarnya kita bukan menguasai pasar, cuma kita sudah memiliki pasar gitu loh Pak. Nah, dari pengrajin batik di Banyuwangi sendiri juga kan banyak gitu, banyak ya, makanya ya alhamdulillah. Tapi udah ada yang ngatur rezekinya itu tadi Pak, kita tetap jalan berbarengan sama beberapa pengrajin yang udah senior dari saya gitu loh Pak. Kalau tenaga dulunya tetap beberapa teman-teman yang dari sini gitu loh Pak. Saya memang waktu di Celuring itu nggak lama juga, di sana nggak lama karena terbenturnya yaitu tadi masalah karyawan itu di sana sulit untuk merekrut gitu. Terus ya itu semenjak pandemi itu pergerakan dibatasi, akhirnya saya kan ini kalau diterusin kalahnya di transportasinya Pak. Makanya saya memutuskan untuk pindah ke sini, yang lebih dekat lah. Kalau pelatihan itu dulu saya sempat kerja sama beberapa sekolah Pak. Itu tergantung mereka juga. Kalau mereka sudah memiliki alat-alat untuk prakteknya, saya datang ke sekolahnya gitu. Tapi kalau di sekolahan itu baru teori, ingin ikut praktek di sini, monggo ngoten kula. Kalau partner, kalau saya sistemnya itu enggak ini ya Mas, enggak terikat. Cuma kalau ada beberapa adshop itu yang coro kasar omong ingin minta stok, tetap kami kasih selama stoknya banyak gitu loh Mas. Kalau pas di sini juga stoknya kurang, kadang kula
minta waktu untuk apa namanya, nanti kalau udah ada setup baru banyak, hampir semua pusat oleh-oleh kita masuk gitu. Saya produksinya batik cap Pak, cuma ada beberapa juga batik tulis, cuma nggak terlalu, saya fokusnya lebih ke yang cap gitu. Terus ya alasannya itu mungkin juga karena prosesnya lebih cepat untuk batik cap, dan untuk pasar yang besar itu kalau kita proses batik tulis itu kalau menurut saya itu terlalu lama, karena kita kan yang pasarnya itu lebih ke apa ya, ke sekolahan, ke instansi, makanya kita yang sering kita tawarin itu yang cap gitu. Kalau untuk yang tulis atau semi tulis itu biasanya lebih ke apa namanya, teman-teman yang di wisata, pariwisata, ngoten-ngoten itu, atau festival nggih. Selain pengerjaannya lebih lama, harganya juga itu dia kan ngoten Pak. Jadi nanti kita pasarnya itu kalau terlalu lama nanti jalannya kan ngoten toh Pak. Dia jalan tapi pelan ngoten Pak. Nggih, alat nggih ngoten. Tapi banyak kok teman-teman yang produksi spesialis batik tulis juga banyak ngoten. Kalau sama bukan tidak bisa sama, cuma untuk kalau kita kan misalkan satu lembar kain itu prosesnya lama gitu. Apalagi kalau banyak kan malah makin lama nanti kita nyalakan ngoten. Kalau biasanya untuk seragam-seragam sekolah atau instansi itu kan mereka maunya cepat. Ngoten. Jadi kita tawarkan yang ini ngoten lah. Mungkin kolaborasi antara motif dan pewarnaan itu kan, karena ya sepengetahuan saya itu khasnya Banyuwangi itu warnanya kan pekat, hitam yuwak sengireng tenan ngoten, merah ya merah sekali kan. Terus ya adalah beberapa mungkin yang kita tetap produksi untuk yang khas Banyuwanginya tadi. Cuma kalau untuk yang maksud saya yang milenial itu tadi yang cerah-cerah kan gitu, yang apa ya, kolaborasi warna sama motif itu tadi Pak ngoten. Gini, kalau untuk produksi itu kalau saya biasanya ngitungnya per minggu nih Mas. Kalau normalnya kita kerja 5 orang, terus cuaca niku mendukung, biasanya per minggunya itu kita bisa kok antara 300 sampai 400 potong kain selesai gitu. Terus makanya kayak batik-batik cap ini mungkin harganya kan memang jauh dari batik tulis Mas, karena yaitu tadi jangkauannya itu apa namanya, produksinya lebih cepat gitu. Makanya kalau misalkan kayak batik tulis itu mahal, itu ya memang wajar gitu loh. Selain rugi waktu itu tadi ya juga secara pewarnaan mereka juga berhati-hati gitu loh Mas. Oke. Ya kalau cerita proses awal itu tentu kita tentukan motif dulu Pak, kan gitu. Motif apa yang kita inginkan. Setelah itu atau dipesan gitu. Setelah itu kita tentukan warna dasar. Warna dasar dari kain putih polos itu tadi kita warnai dasar, habis itu kita masuk ke stem, ke ruang pengisian motif. Setelah itu tinggal kita nyari backgroundnya, warna background kainnya kan ngoten. Habis keluar dari ruang stem, kita kasih warna background. Setelah warna background pewarnaannya udah selesai, baru kita finishing ngoten. Dan itu kami juga produksi yang semi gitu Pak. Artinya dari motifnya kita kasih pakai cap, cuma dari pewarnaannya kita manual. Dalam satu lembar kain itu kita warna manual gitu, bukan sistem celuk kayak yang batik cap biasa gitu, bedanya gitu. Dan itu juga semi itu mempengaruhi harga juga Pak. Nonton. Gini kayak Ahmed contohnya kan itu dalam satu kain ada beberapa warna kan nonton. Niki juga tulis sebenarnya, cuma ini belum saya selesaikan karena memang yang pesan sendiri masih bingung mau diminta warna apa, beliau bingung. Akhirnya ngenteni sampean keren. Ngoten kula nek Pak. Kalau masalah kain saya menggunakan 3 jenis kain Pak. Kain katun prima yang biasa itu, yang standar
yang biasanya buat seragam-seragam anak sekolah. Terus ada yang di atasnya itu yang namanya juga sebenarnya Prima, cuma lebih ke premium gitu, lebih di atas. Sama yang terakhir itu semi sutra. Tuh, semi sutra. Untuk kain premium itu biasanya pasarnya ke guru-guru, itu ke instansi gitu. Kalau untuk semi sutra biasanya ya ada juga sih instansi yang mas pesen mesisan sing apik kaine, ada cuma jarang gitu loh Pak. Yang kalau buat seragam sama teman-teman itu ya yang Prima biasa, Prima. Online juga iya, cuma kita lebih nggak pakai apa namanya, kayak enggak itu, kita cuma ya mungkin ya Facebook, Instagram atau WA, karena alhamdulillah kita kan juga sudah punya pasar, jadi kadang-kadang teman-teman itu juga dari mulut ke mulut, terus dari pemerintahan juga mendukung kami UMKM, terus mengadakan apa namanya program ASN berbelanja, dan itu kan kita kan juga punya izin Mas, kita punya perizinan, jadi kayak pemerintah itu juga membagikan gimana caranya teman-teman yang belum kenal di beberapa UMKM tadi mereka tahu gitu loh Mas. Saya juga, tapi ini Mas, masalah pasar itu ada beberapa teman dari luar daerah. Ya kemarin kami baru ngirim punyaan, ada satu itu udah sering ngambil ke kami, setiap tahun sekali itu pasti ngambil itu di daerah Tuban. Saya juga pernah ngirim di Australia, di Belanda kan, dan kita ada di asosiasi kan difasilitasi juga itu Pak. Masalah masalah pasar luar negeri itu ada. Itu nggak ditarget ya Pak, itu nggak ditarget. Nanti dari asosiasi kan biasanya punya perwakilan di setiap negara-negara itu tadi yang udah connect sama asosiasi itu tadi. Nanti mereka yang ngurus masalah pengirimannya, Pak. Kita udah pasrah. Tapi ada juga yang mungkin orang Indonesia ya Pak, atau mungkin orang Banyuwangi malah kan yang ada di sana langsung kontak via WA juga ada yang mau ketemu, ada. Beda, pasti berbeda. Meskipun mungkin ada yang berpendapat, ada beberapa orang berpendapat itu batik Banyuwangi kalau masalah harga itu termasuk mahal Pak. Mas. Tapi ya nyatanya mereka tetap senang gitu loh sama batik kita, itu senang gitu loh. Meskipun mereka bukan orang Banyuwangi, misalkan yang di Tuban itu bukan orang Banyuwangi Mas, tapi dia senang lihat Gajah Uling itu senang. Kita kan pakemnya ya yang sering dikolaborasikan itu kan Gajah Uling loh. Nah, kalau motif itu temanya temporer. Dan tadi kontemporer. Jadi kita sendiri yang mengolaborasikan. Ya untuk menarik pasar itu tadi. Kalau kita terlalu fokus ke pakem Banyuwangi, ya untuk motif Banyuwangi juga banyak Mas. Ada sekitar 38 kalau nggak saya lupa itu. Ya, kadang-kadang juga ya sharing sama teman, kadang juga kita seperti belajar ke teman-teman yang senior gitu Pak. Dalam menciptakan ya, terus kayak saya kayak pengrajin yang lain itu ya pastinya harus punya inspirasi gitu Pak, gimana kita itu menghadapi pasar ini yang semakin sempit, Pak. Semakin hari semakin sempit pasarnya. Tapi alhamdulillah kita semua tetap masih jalan semua gitu bareng-bareng. Itu sebenarnya ada 5 orang. Ini mungkin pas momennya kurban, hari raya kurban. Nanti yang lain mungkin pada sibuk ini bakar sate nih mungkin. Ya gitu. Kan mereka kan kerjanya itu sistemnya kayak borongan gitu Mas. Jadi mereka itu dipikir ya aku juga ya ngertiin lah kan memang momennya hari raya ya monggo yang kerja ya kerja, yang enggak masalah ya. Sebenarnya ini momen ini Pak, ini kan musimnya buat seragam untuk sekolahan. Jadi sekolahan libur, kita orang kerja ini kan, nanti mereka masuk, kita harus selesai gitu.
kami juga buat asal, buat udeng, terus baju adat nih Pak, baju adat. Baju adat pun ya untuk guru ya untuk murid kami melayani. Dan ini alhamdulillah ada satu sekolahan minta buatkan baju adat dulu satu set semua guru-gurunya. Gitu. Alhamdulillah ada. Nggih, kata sekolah Mbak kan bukan besar sendiri, kita tetap butuh teman-teman, kakak atau bapak-bapak atau orang tua kami yang ada di instansi-instansi ada pemerintahan itu ya juga mengharapkan dukungan. Jadi kami tanpa teman, tanpa bapak, tanpa kakak semua yang ada yang udah apa di sini itu ya percuma, bukan apa-apa. Kita produksi ya buat siapa nonton tanpa dukungan teman-teman itu tadi sama pemerintahan juga kami ya berterima kasih udah bantu kita di UMKM ini bisa tetap berjalan. Terutama dukungan sang istri ya. Ya, itu penting. Itu penting kalau itu, Pak. Dulunya juga ada usaha sendiri gitu di bidang olahan pangan. Cuma karena terbentur waktu, akhirnya memang salah satu harus dikalahkan, konten, Pak. Karena kayaknya sepertinya untuk jalan berdua ini agak sulit. Makanya salah satu saja ya yang jalan ngoten. Kalau kita pasar itu kita tetap jalan, tapi ya memang nggak normal gitu loh. Semenjak yang PPKM 1 bulan itu apa itu ya, yang semua seluruh Indonesia itu baru kita memang berhenti total itu waktu itu. Cuma alhamdulillah sekarang kita udah mulai jalan lagi, terus kayak pemerintah kan juga memfokuskan ke UMKM itu yang bisa yang cepat untuk memulihkan perekonomian kan, ya alhamdulillah kita mulai jalan lagi sekarang. Ini ini agak sulit ini yang pasti kita jangan berhenti kita harus punya inovasi gimana caranya pasar ini tadi harus tetap terfokus kepada kita gitu. Jadi ya kitalah yang nyari perhatian. Kita yang kita nyari perhatian biar mereka memperhatikan kita kan ngoten tuh. Karena ada beberapa teman juga yang memang mungkin juga sudah senior, mereka berdiri sendiri karena kurang cari perhatian, mereka nggak terperhatikan sama pasar ini tadi gitu. Tapi ya itu tadi, setiap pabrik kita harus punya ciri khas sendiri-sendiri itu tadi. Kalau saya itu tadi lebih menargetkan ke kaum milenial, tapi juga bukan melupakan yang terdahulu enggak. Cuma kami memang fokusnya ke sana, tapi kami tetap mengutamakan kaum yang zaman nonton itu.